Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Rahmanjani. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang latihan soal yang sudah saya buat mengenai pembahasan penerapan fungsi linier. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kaila Rahmanjani dengan NIM 17096230053 dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Lalu kali ini saya ingin menjelaskan contoh soal yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS Matematika Ekonomi dan Bisnis semester antara dengan dosen pengampu Bapak Maulana Amirul Ada, MPD. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian soalnya, di sini saya ingin menjelaskan dulu mengenai penerapan fungsi linier ya, yaitu QD sama dengan QS. QD ini yaitu kuantitas permintaan, lalu QS ini merupakan kuantitas penawaran. Jadi untuk mencari fungsi liniernya, penerapannya itu kita harus mengetahui dulu rumus dari QD dan QS tersebut. Baik, langsung saja ke contoh soalnya biar lebih paham. Sini pertanyaan pertama yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 60 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 15 plus 3P. Lalu yang ditanya adalah berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar dan juga bagaimana grafik equilibriumnya. Di sini sudah ada penyelesaiannya, yaitu tadi cara mencarinya itu sama dengan QD sama dengan QS ya. Di sini QD-nya kita masukkan, QD-nya adalah 60 min P, maka di sini kita taruh 60 min P, dan QS-nya adalah min 15 plus 3P. Lalu bagaimana cara agar mendapatkan hasil angka yang bulat ini? Maka caranya adalah P-nya kita turunkan ke bawah, yang ada P-nya minus P kita turunkan ke bawah. Lalu karena ini pindah ruas ya, plus 3P-nya di sini kita pindahkan menjadi minus 3P. Lalu min 15-nya kita turunkan, dan ini 60-nya dari plus karena dipindah ruas jadi minus 60. Lalu min P, min 3P sama dengan min 4P, dan ini min 15, min 60 menjadi min 75. Lalu P-nya ini sama dengan min 75 dibagi dengan min 4, yaitu hasilnya 18,75. Ini untuk harganya. Lalu untuk kita mencari kuantitasnya, yaitu kita masukkan antara QD atau QS-nya. Di sini saya memasukkan QD-nya, yaitu 60 minus P. Lalu kita turunkan 60-nya dikurang dengan P-nya yang sudah kita cari tadi, 18,75. Hasilnya adalah 41,25. Lalu bagaimana cara membuat grafiknya? Tadi kita sudah temukan harga PA-nya itu 18,75 dan QE-nya itu 41,25. Maka cara untuk membuat grafik ini kita harus mencari kurva permintaan dan juga kurva penawarannya. Nah, kurva permintaannya itu jika P-nya itu sama dengan 0, maka QD-nya kita masukkan QD-nya 60 min P. Lalu karena jika P-nya sama dengan 0, maka 60 dikurang 0. Hasilnya adalah QD-nya 60. Kurva penawarannya jika Q-nya itu sama dengan 0, maka di sini kuantitas penawarannya kita masukkan yang di soal tadi, min 15 plus 3P. Lalu karena ini jika Q-nya 0, maka di sini kita taruh 0 sama dengan ini kita turunkan. Lalu ini dipindah ruaskan, jadi P-nya dipindah ke sini, lalu min 15 ini menjadi positif jadi 15, dan ini juga jadi dibagi dengan 3. Lalu 15 dibagi 3, P-nya maka harganya adalah 5. Lalu untuk dibikin di grafiknya ini, tinggal ditaruh saja seperti itu. Lalu ini untuk penyelesaian pertanyaan kedua. Itu, pada masa liburan Lebaran, permintaan akan tiket pesawat meningkat pesat. Fungsi permintaan dan penawaran tiket pesawat di pasar dapat dijelaskan dengan fungsi permintaan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu QD-nya sama dengan 50 min 3P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 30 plus 5P. Nah, berdasarkan persamaan fungsi tersebut, berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar, serta gambar grafik equilibriumnya. Ini penyelesaiannya sama seperti tadi, hanya contoh soalnya berbeda. Ini kita masukkan QD dan QS-nya sama dengan P-nya sama dengan 10. Ini untuk harganya. Lalu untuk mencari kuantitasnya itu, kita mengambil dari QD-nya 50 min 3P, lalu 50 dikurang 3, P-nya tadi sudah ketemu 10, maka 3 dikali 10, 30. Maka hasilnya untuk kuantitasnya adalah 20. Untuk grafiknya lagi, sama seperti yang tadi ya, PE-nya 10 dan QE-nya 20. Maka kurva permintaannya jika P-nya sama dengan 0, maka 50 dikurang 3P, yaitu 50 dikurang 3, P-nya ini 0 ya, makanya 3 dikali 0, itu sama dengan 0. Maka 50 dikurang 0 sama dengan 50. Lalu untuk kurva penawarannya, jika Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 6. Lalu untuk grafiknya dibikin seperti ini. Dan titik tengahnya ada di sini. Lalu untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini mengenai, tadi itu kan mengenai harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta ya. Nah, kali ini pertanyaan ketiga ini bagaimana pajak mempengaruhi keseimbangan pasar. Contohnya itu seperti ini, soalnya fungsi permintaan satu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 30 min 3P. Dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 10 plus 4P.
Maka lalu barang tersebut dikenakan pajak sebesar 5 per unit. Maka berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak dan juga grafik equilibriumnya. Jadi step yang pertama itu kita harus mencari sebelum pajak, sebelum dikenakan pajak ya, yaitu cara menghitungnya sama seperti soal yang satu dan kedua. Kita mencari KID, QS-nya, mencari harga dan juga kuantitasnya. 7 sama dengan 5,71. Untuk Q-nya, kuantitasnya, yaitu kita ambil dari KID-nya 30 dikurang 3P, dan dikurang dari 30 itu sama dengan 12,87. Setelah itu tadi adalah hasil dari sebelum pajak. Sekarang kita mencari yang sesudah pajak, harga sesudah pajaknya, yaitu QS sama dengan min 10 plus 4P. Namun di sini kita harus mencari, harus membentuknya itu, QS-nya ini membentuk menjadi rumus dari harga setelah pajak ya, yaitu P aksen sama dengan A plus T kurung plus B QS. Jadi T di sini adalah nilai pajak yang tadi diberikan. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya itu QS-nya kita masukkan min 10 plus 4P, lalu kita pindah ruas min 4P plus 4P ini menjadi minus, pindah di depan. Lalu min 10 kita turunkan, dan QS ini karena positif dipindah ruas menjadi minus. Lalu P sama dengan min 10, ini diturunkan lagi min QS dibagi dengan min 4. Lalu P-nya ini sama dengan 10, min 10 dibagi min 4 sama dengan 2,5. Lalu QS ini sama dengan 1 ya. Jadi min 1 dibagi min 4 sama dengan 0,25 QS. Ini untuk mencari dari P aksennya ini. Lalu kita masukkan saja sesuai rumusnya ini dengan angka yang sudah kita temukan tadi, yaitu P aksen sama dengan 2,5 dari sini ya, ditambah 5. 5 itu dari pajak yang ada di soal. Dikenakan pajak sebesar 5 per unit. Lalu ditambah dengan 0,25 QS. Nah, di sini juga kita harus mengubahnya lagi menjadi QS aksen ini ya. Ini untuk mencari harga dan juga kuantitas setelah pajak ya. Jadi kita masukkan lagi rumus yang QD sama dengan QS. QD-nya itu 30 min 3P sesuai yang di soal. Lalu sama dengan min 30 plus 4P dari hasil yang sudah kita cari tadi setelah pajak. Kita sama dengan 8,57. Ini untuk harga setelah pajak. Lalu untuk kuantitas setelah pajaknya yaitu kuantitasnya yaitu 4,29. Nah, ini untuk grafiknya. Untuk grafik sebelum dan sesudah pajak ini memang lebih banyak dan lebih uh, harus teliti karena tinggal dimasukkan saja sebenarnya. Ini untuk sebelum pajaknya tadi itu 5,71, maka kita taruhkan di sini, dan uh, kuantitasnya sebelum pajak 12,87 kita taruh di sini. Kurva permintaannya yaitu 30, maka kita taruh di sini, dan kurva penawaran jika Q-nya sama dengan 0 atau harga harga penawarannya itu 2,5, maka kita taruh di sini. Lalu jika diambil titik garisnya akan bersambungan seperti ini. Ini untuk yang setelah pajaknya itu 8,57, dan kuantitas setelah pajaknya itu 4,29. Bisa diambil titik garisnya, dan kurva penawaran setelah pajaknya yaitu 7,5. Maka akan bertemu di titik yang ini. Seperti itu. Lalu di pertanyaan keempat ini, yaitu tadi sudah tentang pajak dan juga tentang harga dan kuantitas keseimbangannya ya. Di pertanyaan keempat ini yaitu mengenai subsidi. Yaitu contohnya seperti fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD-nya itu sama dengan 50 dikurang 5P, dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 20 plus 5P. Lalu pemerintah memberikan subsidi sebesar 2 per unit. Maka berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Dan juga gambar grafik equilibriumnya. Seperti tadi ya, kita harus mencari yang sebelum subsidinya, yaitu QD sama dengan QS, 10 sama P sama dengan 7. Ini untuk harga sebelum subsidinya. Lalu untuk kuantitas sebelum subsidinya, ini kita ambil dari QD-nya 50 min 5P, maka hasilnya 15 untuk kuantitas sebelum subsidi. Nah, untuk sesudah subsidinya itu, yang pertama itu kita seperti pajak tadi, kita harus mengubahnya menjadi sesuai rumus ya. Kalau tadi di pajak itu kan ditambah A plus T, A ditambah dengan pajaknya. Kalau subsidi ini A dikurang dengan subsidi. Jadi di sini kita sebelumnya kita pindah ruaskan dulu yang QS-nya. Ini kita masukkan rumus yang subsidi, sudah subsidi, yaitu P aksen sama dengan 4 dikurang 2, 2-nya itu dari subsidi yang ada di soal ya, tambah dengan 0,2 QS. Maka kita temukan yaitu QS-nya sama QS aksennya sama dengan min 10 plus 5 P aksen. Nah, setelah kita sudah menemukan angka ini, maka kita masukkan rumus yang seperti tadi yang di atas ini ya. QD sama dengan QS, yaitu QD-nya masih sama ya, 50 dikurang 5P sama dengan ini QS-nya dari yang sudah subsidi ya, min 10 plus 5P. Lalu kita pindah ruaskan menjadi min 5P kurang min 5P sama dengan min 10, min 50.
maka P-nya sama dengan 6 atau harganya sama dengan 6. Lalu untuk kuantitasnya sendiri itu 50 dikurang 5 dikali 6 ya, sama dengan 30, maka kuantitasnya adalah 20. Dan untuk grafiknya sendiri, itu jadi yang pertama itu yang harus kita temukan, tadi kan sebelum subsidi sudah kita temukan ya, PE-nya 7, QE-nya 15. Lalu kita cari dulu kurva permintaannya, jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya 50. Untuk kurva penawarannya, jika Q sama dengan 0, 5 yaitu P-nya sama dengan 4. Ini untuk yang sebelum subsidi. Lalu untuk yang sesudah subsidi, tadi PE-nya sudah kita temukan 6 dan QE-nya 20. Tinggal mencari kurva penawarannya, yaitu jika Q sama dengan 0, maka ini QS yang sudah kita eh, ubah tadi ya, yaitu min 10 plus 5P. P setelah subsidinya sama dengan 2. Maka ini tinggal kita masukkan saja tadi sesuai yang ada di sini. Oke, baik. Jadi, sekian penjelasan dan juga penyelesaian soal dari yang sudah saya buat mengenai penerapan fungsi linier. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.